Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Kamu cari saya dari hari Minggu kemarin ya? Saya sudah baca nih beberapa SMS kamu, tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama temanmu yang ada di penjara, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ini ada apa? Jadi ceritanya kan dari bulan Desember. Desember itu sekitar tanggal 17 kalau nggak salah. Ibunya teman saya itu kan dulu saya kerja di Hong Kong, Miss. Jadi ada kebetulan tetangga saya yang satu daerah itu tempat dia berangkat ke Hong Kong, pas di sana itu nyampe deket tempat kerja saya, rumahnya majikannya. Jadi satu daerah itu di Chung Kwan O, cuman beda blok aja gitu kan. Tapi saya kan pulang duluan, udah finish. Nah, dia masih di sana. Dia itu tahun ini bulan 5 kalau nggak salah dia tuh finish. Terus akhirnya kan pas Desember itu orang tuanya tuh nyariin saya, Miss, tanggal 17 itu. Dia datang ke sini katanya nanyain, "Kamu ada komunikasi nggak sama anak saya?" Saya ngomong kan, "Oh, udah lama nggak ada komunikasi, Bu." Aku ngomong kan, "Emang kenapa?" Dia udah beberapa hari nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi. Biasanya tuh kalau setiap malam habis kerja itu selalu nelpon segala macam, apa kan cerita kayak gitu. Tapi udah beberapa hari itu nggak ada komunikasi, nggak nelpon sama sekali katanya. Loh, kok bisa, kenapa? Terus nomornya itu nggak aktif katanya, nggak bisa lah. Terus akhirnya dia minta bantuan, tolonglah bantuin cariin, tanyain sama temen dia yang masih di sana, dia ada di mana, terus kabarnya gimana, takutnya ada apa-apa. Terus saya tanya kan, takutnya ada masalah apa sih, Bu, emangnya? Takutnya ada masalah sama keluarganya kan. Katanya nggak ada, kita nggak ada masalah apa-apa, semua baik-baik aja katanya kayak gitu. Oh ya wes, akhirnya saya ngomong kan, ya udah Bu, nanti kita tanyain sama teman yang biasa libur sama dia yang masih di sana. Akhirnya saya tanya sama temennya dia yang satu agent di situ sama satu PT yang di Indonesia. Saya nanya kan sama dia kan, nyari-nyari tahu. Katanya dia juga bilang, emang udah lama nggak ada komunikasi, Mbak, katanya sama saya juga. Terakhir itu libur pas dia kan liburnya juga jarang, 1 bulan sekali lah paling nggak liburnya tuh, Mbak. Terus akhirnya tolonglah, saya ngomong kan, tolonglah kamu cari tahu lah di situ, tanyain sama siapa atau sama siapanya, kali aja ada temennya yang biasa yang lain gitu kan. Akhirnya terus juga tak omong kayak gini, kamu tolong juga lah, kamu kan satu agent di situ sama dia. Kamu kalau nggak tanyain sama agentnya, dia ini kemana? Nggak ada komunikasi soalnya sama orang tuanya nyariin, khawatir kata saya kan. Akhirnya ya udah, katanya pas hari Minggu pas malam Senin kalau nggak salah itu, si temennya ini nelpon ngomong ke saya, "Mbak, gawat loh Mbak," katanya. "Kenapa?" "Saya dapat info dari agent, katanya si anak ini dia itu mencuri uang majikannya, terus akhirnya dilaporin ke polisi sama majikannya, dia udah dimasukin ke penjara," katanya gitu. Loh, kok gitu? Sejak kapan? Katanya kemungkinan tuh dari tanggal 14 udah dilaporin ke polisi tuh, katanya gitu. Lah kan bingung ya sayanya, Mbak. Maksudnya mau gimana? Terus gimana, ada ini enggak? Saya juga nggak tahu, kurang paham karena dari agent ngomongnya nggak semua dikasih tahu gitu loh. Berapa uang yang dicuri, terus kayak kejadiannya gimana nggak dikasih tahu sama, cuman emang anak ini udah dimasukin ke penjara katanya gitu. Akhirnya saya ngasih tahu sama keluarganya kan, takut mereka kan nungguin, ya kaget juga keluarganya gitu. Tapi sayanya berharap, maksudnya nggak terlalu, nggak mau mereka bikin khawatir gimana, atau omong udah nggak apa-apa, nanti di sana aman kok, ininya penjaranya nggak ada yang gimana, polisinya baik-baik Bu, kata gitu kan. Terus
Saya nelpon ke agensinya si ini tuh. Terus dia kata agensinya, kamu dapat kabar dari mana? Kamu dapat ini dari mana? Kalau gitu kan. Soalnya katanya ini tuh bahas masalah penting. Jangan sampai kayak banyak orang yang tahu katanya kayak gitu kan. Cuman kan kayak saya ngomong, Miss, saya itu di sini keluarganya nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Di sini orang tuanya udah tua, bingung mau nyarinya gimana. Akhirnya karena saya yang ibaratnya yang udah pernah kerja di situ, terus tahu rumah majikannya di mana, apanya tahu teman-temannya, akhirnya orang tuanya ngubungin saya. Harusnya kamu ininya orang PT katanya kayak gitu. Nanti saya dari agensi itu ke orang PT, tapi orang PT nggak ada yang hubungin, Miss. Orang PT tuh nggak ada yang ngasih tahu ini anak nih di kayak giniin, ini anak nih di sana ya nggak peduli lah orang PT-nya kayak gitu. Sampai saya omong sama keluarganya, kamu coba, ada keluarganya yang ponakannya yang inilah yang agak ngerti gitu ya. Akhirnya kamu coba tolong kamu tanyain di PT-nya dia ininya tahu nggak si ini kena kasus ini tuh, masa nggak ada komunikasi ke keluarganya sih kayak gitu kan. Akhirnya iyalah dia ngomong kayak gitu, tapi responnya juga nggak ini, Miss, dari PT-nya juga responnya ya udah kayak nggak peduli gitu loh responnya. Terus kan pas masih Desember itu, kata saya kan nanya lagi kan sama agensinya itu, saya ngomong itu kira-kira kapan dia bakalan diproses, soalnya kata dia masih di apa namanya ya, masih diselidiki katanya, soalnya dia tuh ngambil duitnya banyak, nggak satu kali katanya. Jadi ngambilnya itu terekam CCTV gitu, Miss. Jadi ada buktinya. Cuman dari pihak agen itu nggak tahu, nggak ngasih tahu berapa uang yang diambil, katanya banyak, katanya kayak gitu. Terus kan gimana, Miss, ininya prosesnya itu gimana, dia akhirnya nanti dipulangin apa enggak? Ya pasti katanya dipulangin, cuman kita lagi masih nunggu karena kemarin itu pas Desember itu tanggal 29 tanggal 30 kan libur ya, Miss, ya, sampai tanggal 31 ya, tahun baru kan. Katanya tanggal 29 nanti, oh ya wis kita tunggu sampai tanggal 29. Kata dari sananya kan di sini libur, nggak bisa, nanti tanggal 1 apa tanggal 2 tuh hubungin lagi. Tak tunggu sampai ini nggak ada komunikasi, nggak ada info dari PT-nya, dari agensinya. Akhirnya saya telepon lagi kan, gimana, Miss? Anak gimana jadinya? Gimana, udah diproses apa belum? Maksudnya saya sampai ngomong sama sama agennya, kalaupun seumpama diminta tebusan, keluarganya itu udah nyiapin duit. Ibaratnya kalau sampai si anak itu udah nggak punya duit gitu loh. Kata yang dari agennya, enggak, di sini nggak ada yang dimintain duit kok, katanya tenang aja. Tapi anak ini pasti pulang, tapi emang lagi nunggu kayak ngantri untuk proses selanjutnya kayak gitu. Soalnya kan polisi nggak cuma ngurusin satu soal aja, katanya kayak gitu. Kemarin udah ini sama KJRI juga, Miss. Saya udah cerita, udah nanya, udah tak kasih KTP-nya kan, KTP si anak ini. Takutnya kan dari pihak KJRI ini siapa, orang mana kan kayak gitu, nggak tahu kan. Tapi cuma dibaca doang sama KJRI. Iya, karena jadi bingung orang tuanya. Kan kamu bukan keluarganya, sayang. Jadi harus keluarganya yang mencari. Kalau di KJRI itu nggak bisa temannya yang mencari. Harus keluarganya yang mencari, menyertakan KK, KTP, dan akte. Jadi harus keluarganya yang mengatakan bahwa saya ibunya ini, nomor KTP ini, paspor ini, anak saya katanya di penjara, boleh nggak dicarikan? Itu kalau KJRI kan boleh mencari informasi. Jadi harus ibunya sendiri, bapaknya sendiri, kamu nggak bisa, sayang. Karena tidak ada yang bisa menembus sana kecuali keluarganya. Dan kalau masalah pembayaran seperti apa itu tidak, di Hong Kong itu tidak bisa ditebus ataupun dibayar. Saya tuh dulu pernah ada anak saya itu mencuri uang 500. 500 saja loh. Uangnya dikembalikan tapi tetap di penjara 1 bulan. Uangnya dikembalikan tapi tetap di penjara 1 bulan. Nah, kalau sampai ini uangnya banyak, saya nggak tahu berapa lama penjaranya, karena yang di Hong Kong itu bukan masalah berapa banyak uang yang dicuri, sayang.
Tapi kesengajaan dia mencuri itu yang jadi masalah. Jadi apalagi tadi saya dengar voice-nya dari agent, majikannya mlego ya. Son Yulego ya. Berarti artinya adalah dia dijeblosin berapa bulan, berapa tahun majikan nggak peduli. Nah, pertanyaannya adalah dia mencuri untuk apa uang tersebut?